Shalom Jemaat JKI CSN dimanapun saudara berada. Mari saya ajak saudara untuk mari kita bersorak-sorai dan memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia yang telah memberi kemenangan bagi setiap kita, dan kita yang menjadi umatnya dijadikannya lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan saudara? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Are you ready, church? Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Terjadi di sini, amin saudara. Amin. Haleluya. Mari saat ini saya undang setiap jemaat Tuhan. Mari saudara kita persiapkan setiap hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan kami mau mempersiapkan setiap hati kami. Biarkanlah setiap hati kami Tuhan
dapat menjadi tanah yang subur, yang dapat ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan biarkanlah Tuhan, setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kemenangan telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu yang memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Thank you Jesus.
Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur atas segala hal yang telah Tuhan izinkan terjadi bagi kami semua. Kami percaya bahwa setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua semata-mata hanyalah karena rencana-Mu yang luar biasa. Kami percaya di balik suatu badai apapun, di balik suatu permasalahan apapun, akan ada suatu jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini ajar kami untuk tidak memandang diri kami sebagai korban dari suatu keadaan. Karena Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah para pemenang. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan berikan destiny yang besar untuk selalu menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, bimbing kami umat-Mu, agar kami selalu memiliki suatu perasaan yang aman di dalam Tuhan, sehingga kami selalu mengambil keputusan yang tepat di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, saat ini ajarlah kami tentang firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang menyertai kami senantiasa memberikan hikmat bagi kami untuk memahami setiap firman yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, pada hari ini tema kita adalah not a victim, bukan seorang korban. Kita diciptakan Tuhan itu untuk menjadi pemenang. Tetapi berapa banyak kita sebagai orang percaya itu seringkali kita memandang diri kita sebagai korban. Sehingga janji Tuhan yang luar biasa itu tidak pernah kita akses di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana caranya kita akses berkatnya Tuhan, janji Tuhan itu. Karena kita terus-menerus memandang bahwa kita ini selalu korban keadaan. Salahnya si A, salahnya negara, salahnya siapa. Selalu menyalahkan. Tetapi padahal ada suatu rahasia di balik firman-Nya yang akan membuat kita mengerti. Supaya kita menjadi pribadi yang selalu berkemenangan. Kita akan pelajari firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Dan ini adalah suatu ayat, suatu kisah, suatu perikop yang sudah sering kita dengar. Tetapi pada hari ini saya akan mengupasnya di dalam sudut pandang yang berbeda. Saya akan mulai membacakan ayat-ayat yang penting untuk kita ketahui dari Lukas 15 ayat 11 sampai ke-32. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini belum waktunya minta warisan, tetapi anak yang kecil, si bungsu ini sudah minta warisan sama bapaknya. Anaknya ada 2. Oleh karena supaya adil, maka harta warisan itu langsung dibagi saat itu, baik untuk si sulung maupun untuk si bungsu. Adil kan sampai di sini? Nggak ada permasalahan di sini. Masalahnya adalah si bungsu yang tidak tahu diri, yang meminta warisan padahal ayahnya masih hidup. Menurut tradisi di Timur Tengah, kalau seorang ayah masih hidup dan si anak ini minta warisan, itu namanya menganggap bapaknya sudah mati. Ini memang betul-betul anak yang tidak tahu diri, tetapi kita akan pelajari di sini bahwa ternyata si bungsu ini pun memiliki suatu hal yang positif dalam kehidupannya. Kemudian ayat yang ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia borosin semua harta bapaknya. Dia habiskan itu untuk menyenangkan dirinya. Dia tidak kembangkan itu untuk membuka usaha, atau dia kembangkan itu untuk mendapatkan suatu hal yang lebih baik, lebih besar,
atau dia investasikan pada sesuatu yang lebih baik. Tidak. Si bungsu menghambur-hamburkan uang bapaknya. Uang warisan ini dia habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Kemudian ayat 14 dikatakan demikian. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara, kalau kita tahu bahwa ini sudut pandangnya di Israel, orang Yahudi itu menganggap najis yang namanya babi. Babi itu hal yang sangat najis di sana. Makanya ketika kita lihat di dalam sepanjang kisah kitab suci, maka tidak ada yang namanya orang Israel itu makan babi. Itu betul-betul diharamkan pada saat itu. Dan sampai sekarang orang Yahudi, orang Israel yang masih menganut Yahudi tetap mengharamkan babi. Maksud dari perumpamaan ini adalah anak bungsu ini sudah benar-benar kehilangan identitas dan harga dirinya dari seorang anak pengusaha kaya, kemudian berubah menjadi pekerja di tempat asing yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang sangat kotor menurut orang Yahudi, yaitu menjaga babi. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bahkan ampas pun, makanan babi pun, dia mau makan itu aja nggak bisa. Ini menggambarkan betapa melaratnya si bungsu ini ketika dia lari dari bapaknya, ketika dia jauh dari bapaknya. Kemudian ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai sadar. Dia mulai menyadari kesalahannya dengan berkata, bapakku saja pelayan-pelayannya hidupnya sejahtera, tapi aku di sini mati kelaparan, bahkan mau makan makanan babi saja nggak bisa. Saking melaratnya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 18. Aku akan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, yang kita bisa ambil dari kisah ini, bahwa si bungsu ini memang salah. Tetapi satu hal positif di dalam dirinya, ia nggak mandang dirinya sebagai korban. Salah-salahnya sendiri, keputusannya sendiri, untuk minta warisan sebelum waktunya, dan dia meninggalkan bapaknya. Dia mulai sadari kesalahannya. Ini termasuk orang yang tahu diri. Meskipun dia salah, tapi dia tahu diri. Dia sadar dan dia tidak pandang dirinya, ini aku kayak gini gara-gara itu si A itu. Aku kayak gini gara-gara bapakku dulu nggak tegas sama aku makanya jadi kayak gini. Harusnya bapakku nggak mengabulkan permintaan aku ketika aku minta warisan. Tuh kan jadinya aku melarat kan. Harusnya bapak tahu. Dia nggak nyalain, saudara. Dia sadari posisinya bahwa dia memang salah. Dia nggak anggap dirinya aku ini korban keadaan, tidak. Kenapa aku ngalami ini? Dan dia bahkan tidak menyalahkan ini semua salahnya Tuhan karena mengizinkan bencana kelaparan ini terjadi sehingga aku jadi melarat. Dia nggak menganggap dirinya sebagai korban. Dia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu balik pada bapaknya. Meskipun dia salah, si bungsu ini berani ambil keputusan. Dia langsung ingat sama bapaknya. Aku harus balik kepada Bapa. Ini adalah hal yang positif yang bisa kita ambil dari kisah ini. Si bungsu memang salah. Sama seperti kita. Kita banyak melakukan kesalahan
Sebagai manusia kita tidak sempurna. Sebagai manusia kita rawan sekali melakukan kesalahan. Tetapi berita baiknya, tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita, asal kita mau balik sama Tuhan. Kita tidak perlu pandang kita sebagai korban. Aku kayak gini karena salah orang tuaku. Aku kayak gini karena salah tetanggaku. Aku kayak gini karena aku dilahirkan di negara yang tidak adidaya dan sebagainya, alasan macam-macam. Aku tidak punya kerjaan gara-gara atasanku. Itu namanya memandang diri sebagai korban. Kalau kita pandang diri kita sebagai korban, kita tidak akan pernah bisa akses yang namanya itu janji Tuhan. Kita tidak bisa ambil apa itu yang menjadi nubuatan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita adalah pemenang. Sadarilah bahwa kita ini bukan victim, kita bukan korban, tapi we are victor. Kita itu pemenang. Yang namanya pemenang tidak punya sikap untuk memandang dirinya sebagai korban. Saudara bisa perhatikan di mana saja, orang kalau pandang dirinya sebagai korban, hidupnya nggak bisa berubah. Karena orang yang pandang dirinya sebagai korban, orang itu susah untuk ditolong. Ini aku ada lowongan pekerjaan, sudah tidak ada gunanya aku kerja, paling nanti juga dipecat lagi. Itu kan nggak bisa ditolong, udah hopeless, udah putus asa. Dan orang yang pandang dirinya sebagai korban itu susah untuk ditolong. Dibantu juga susah. Dia akan anggap bantuan yang datang pada dia itu sebagai sebuah penghinaan. Karena ada luka dalam hatinya. Dia anggap dirinya sebagai korban keadaan. Tapi marilah kita belajar dari kisah ini bahwa sama seperti si bungsu memang salah. Tapi dia tidak pandang dirinya sebagai korban. Dia lari, dia ambil keputusan, aku harus kembali pada Bapa. Sama seperti kita. Di situasi seperti ini, banyak sekali perampingan di perusahaan-perusahaan. Banyak orang mengalami PHK. Tapi kalau kita nggak pandang diri kita sebagai korban, kita pasti akan bangkit. Orang yang nggak memandang dirinya sebagai korban, dalam pikirannya yang pertama keluar itu, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Kayak si bungsu. Oh, aku tahu. Aku harus balik kepada Bapakku. Sama dengan kita. Kita harus punya suatu pemikiran yang positif di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Walaupun kelihatannya awalnya menurut kita jelek, saudara. Tapi rencana Tuhan itu selalu luar biasa. Saudara boleh selidiki di kisah seluruh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang gak pernah menderita, yang gak pernah ngalami aniaya, yang gak pernah ngalami dikatain orang, yang gak pernah ngalami dirugiin orang, hampir gak ada. Semuanya. Bahkan para nabi pun mengalami hal-hal seperti itu. Apalagi kita, saudara. Oleh karena itu, stop untuk memandang diri kita sebagai korban. Mulailah sadari identitas kita bahwa kita ini anak Allah. Kita boleh balik pada Bapa. Kita tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ngalami ini hari ini. Apa sih yang harus aku kerjakan? Itu orang yang tidak pandang dirinya sebagai korban. Pasti yang pertama keluar dari pikirannya ketika dia ngalami yang gak enak, akan langsung ingat sama Bapaknya. Tuhan, aku ngalami gini. Apa yang harus aku lakukan? Berdoa, cari jawaban kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan suatu jalan. Kita ini anak Allah dan kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Orang yang memandang dirinya itu korban, itu seringkali dikuasai dengan keputusasaan. Seperti contohnya kisah Raja Saul. Dia itu raja, diurapi, punya kerajaan, punya kekuasaan, otoritas atas seluruh Israel. Begitu Daud muncul, dia mulai pandang dirinya nggak sebagai raja yang hebat. Begitu Daud muncul, yang dia pandang pada dirinya adalah, waduh, ini orang lebih hebat nih dari aku. Benar nih kata perempuan-perempuan ketika menyambut kami pulang dari pertempuran. Saul ngalahin ribu-ribu musuh, beribu-ribu musuh. Tapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu.
Saul mulai memandang dirinya ini bukan sebagai victor, bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai victim, sebagai korban. Akhirnya, kalau kita baca seluruh kisahnya, Raja Saul kehilangan segala-galanya. Kecemburuannya dengan Daud justru membuat Daud disingkirkan dari kerajaan Israel. Daud punya kemampuan perang yang hebat. Seandainya Saul ini baik sama Daud dan enggak menganggap Daud sebagai saingan, maka kerajaannya akan kokoh. Dan Daud sekaligus menantunya akan benar-benar menjadi orang yang betul-betul membuat kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Bayangin, Saul hebat, bisa ngalahin ribuan musuh. Daud lebih hebat. Harusnya ketika dikombinasikan kekuatannya lebih besar. Saul nggak bisa memandang potensi berkat Tuhan lewat Daud atas kerajaannya ketika dia mulai memandang dirinya sebagai korban. Dia akhirnya mulai merasa bahwa Allah meninggalkannya. Kemudian dia dulu yang paling benci praktek sihir dan perdukunan di Israel. Orang yang dulu, seorang raja yang dulunya sangat membenci praktek-praktek yang berbau okultisme, yang berbau roh-roh jahat, dihabiskan semua. Dan tiba-tiba ketika dia mulai memandang dirinya sebagai korban, dia berbalik, gak lagi cinta sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan, dan akhirnya malah mencari dukun. Kita sudah tahu kisah lengkapnya seperti apa. Dan itulah yang mengakibatkan akhirnya Saul kalah perang, kehilangan kerajaan, kehilangan putranya, kehilangan banyak hal dalam hidupnya, dimulai dari dia memandang dirinya sebagai korban. Oleh karena itu saudara, belajar dari kisah-kisah di dalam firman Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk tidak memandang diri kita ini sebagai orang gak berguna. Kita itu disayang Tuhan. Kita itu anak Allah, saudara. Ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita kalau kita mau cari. Saya juga mau ceritakan satu cerita. Kita semua pasti sudah kenal orangnya. Seorang yang motivator, yang luar biasa, yang hidupnya sukses. Gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi ternyata dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Dia bisa berhasil. Punya istri cantik lagi. Punya anak. Anak-anaknya normal semua. Suatu ketika Nick Fujitsu ini cerita. Dia ketemu dengan orang yang senasib sama dia. Akhirnya mereka ngobrol. Tetapi temannya Nick yang senasib dengan dia ini, yang sama-sama gak punya tangan, gak punya kaki, dia mulai berbicara sesuatu yang Nick gak suka. Apa itu yang Nick gak suka? Orang ini yang nasibnya sama dengan Nick, gak punya tangan, gak punya kaki, mulai itu nyalahin orang tuanya. Ini aku cacat kayak gini gara-gara orang tuaku dulu loh. Kalau mereka itu A, B, C, D dan sebagainya, pasti aku gak akan seperti ini. Dan Tuhan gak adil sama saya. Itu banyak orang punya tubuh lengkap, tapi saya kayak gini. Dia lupa bahwa yang diajak bicara Nick keadaannya sama dengan dia. Saudara tahu apa keputusan Nick Fujitsu begitu ketemu orang kayak gini? Dia cerita gini, saudara. Saya memutuskan untuk tidak pernah mau bertemu dengan orang seperti ini meskipun dia senasib dengan saya. Hidupnya begitu dipenuhi dengan hopeless, keputusasaan. Mandang dirinya sebagai korban. Itu toksik. Itu relasi yang menurut saya nggak bagus. Bisa nular ke saya. Makanya dia putuskan nggak mau ketemu sama orang ini lagi. Saudara bayangin. Orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ketemu orang yang nasibnya sama, tapi nggak suka kalau orang yang nasibnya sama ini mengatakan bahwa hidupnya itu adalah sebagai korban. Sama seperti kita, saudara. Seringkali kita tidak bisa melihat kelebihan kita. Kita tidak bisa menggali potensi kita yang terbesar dalam kehidupan kita.
Karena kita sibuk dengan perasaan kita, meratapi nasib kita, karena anggap kita ini korban. Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Aku kan sudah pelayanan. Aku kan sudah melayani lama. Aku kan sudah lakukan A, B, C, D untuk Tuhan. Tapi kenapa toh ini terjadi padaku, Tuhan? Itu namanya memandang diri sebagai korban. Ketika kita memandang diri kita sebagai korban, percayalah saudara, dari kedalaman nurani dan jiwa kita, gak akan pernah ada niat untuk cari solusi atau jalan keluar. Si bungsu ini loh, salah. Dia adalah anak yang kurang ajar. Tapi dia tahu bagaimana caranya untuk memandang dirinya gak sebagai korban. Aku kayak gini ya, salahku sendiri. Ya sudah, aku ambil keputusan, balik ke rumah bapakku. Sama seperti kita mungkin terpuruk. Aku jatuh seperti ini karena itu loh. Aku gak bisa melayani karena itu loh. Kita selalu pandang diri kita sebagai korban. Mari kita belajar dari firman ini bahwa mari kita lihat bahwa kehidupan kita itu sebetulnya diberkati Tuhan luar biasa. Tergantung sikap kita, saudara. Kemudian kalau kita lanjutkan dalam Lukas 15 ini, kita lihat pada ayat yang ke-28. Singkat cerita, si bungsu ini akhirnya pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya menyambut dia dan dia suruh seluruh pelayan-pelayannya untuk siapin pesta, sembelih lembu dan sebagainya untuk menyambut kepulangan anak bungsunya yang sudah balik ini. Ternyata reaksi putra yang satunya, yaitu anak sulung, berbeda, saudara. Bapaknya seneng anaknya balik, tapi kakaknya nggak suka. Ayat 28 dikatakan demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Marah, saudara. Si sulung mulai memandang dirinya sebagai korban. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Oh, ini anak semua, disayang semua. Bapak selalu sayang pada anak-anaknya. Tetapi ternyata si sulung ini kurang mengasihi adiknya, sehingga ketika melihat adiknya yang sudah menyakiti hati bapaknya, memboroskan harta warisan sampai habis, sampai jatuh miskin, balik kok diterima sama bapakku. Kita juga sering seperti itu loh, saudara. Tuhan, itu orang dosanya banyak, itu orang melakukan A, B, C, D, kenapa Tuhan berkati dia? Kenapa Tuhan terima dia? Kita sering bersikap seperti si sulung itu, merasa paling benar, saudara. Tapi kalau seperti itu berarti kita juga menganggap dan memandang bahwa diri kita ini korban, bukan sebagai pemenang. Kalau Bapak saja berbahagia ketika ada orang yang salah lalu balik kepada Bapak, kita juga harus demikian. Ada orang yang dulunya bejat banget, balik ke Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, kita malah enggak, ya enggak usah iri. Yang jelas, kita sama-sama anak Tuhan. Mungkin ladangnya berbeda atau tanggung jawabnya berbeda. Tuhan selalu punya rencana yang hebat. Nah, ini si sulung juga mulai anggap dirinya sebagai korban. Ayat 29. Si sulung ngomong lagi, ini omongan orang yang merasa jadi korban ya. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya, orang yang mulai menganggap dirinya korban itu selalu nge-PP awake dhewe. Selalu baik-baikin dirinya, ya kan, aku itu yang paling baik, kok di PHK, dia itu lebih goblok dari saya, kok malah saya yang dipecat dan sebagainya, bla bla bla. Itu namanya memandang diri sebagai korban. Kita harus belajar menerima kondisi yang kita terima saat ini dan mulai berpikir untuk cari, ya udahlah, apa solusinya. Harusnya seperti itu. Kayak si bungsu tadi, udahlah saya salah kayak gini, buktinya saya melarat, sekarang saya jadi seperti ini. Aku ambil keputusan, aku balik ke rumah bapakku. Kita juga harus seperti itu. Apapun yang kita alami, balik sama Tuhan. Aku gak pernah ninggalin Tuhan kok, Pak. Ngapain aku harus balik pada Tuhan? Maksudnya di sini adalah apapun keadaan dan kondisi kita, cari jawabannya sama Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya balik sama Tuhan.
Kalau kita merasa dekat sama Tuhan dan kita sedang mengalami sesuatu, berdoa sama Tuhan. Intinya adalah kita selalu apapun yang terjadi, datang dulu sama Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Itu namanya cari solusi. Bukan malah marah, protes kepada Tuhan, kepada atasan, kepada siapapun. Itu bukan sikap yang positif, yang akhirnya justru akan membuat kita tidak akan pernah menemukan jalan. Kenapa? Karena kita dikuasai dengan perasaan tidak berguna. Kayak si sulung. Kemudian ayat yang ke-30. Si sulung ngomong lagi sama bapaknya. Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Untung bapaknya ini sabar, saudara. Oh, bapaknya jawab gini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku itu kepunyaan kamu. Nah, saudara bayangin, kita sama-sama anak Allah. Tapi kalau kita pandang diri kita ini sebagai korban ketidakadilan siapapun, termasuk kita merasa Tuhan tidak adil sama kita, itu membuat kita jadi tidak menyadari bahwa kita semua sebagai orang percaya bisa akses berkat Tuhan dalam keadaan apapun. Si sulung mulai kecewa dan tidak bisa melihat kebaikan Bapa dalam hidupnya. Dia itu anak Bapa, boleh kok adain pesta kapanpun. Kan hartanya Tuhan, hartanya dia juga. Hartanya Bapa, hartanya dia juga. Dia tidak menyadari itu. Dia tidak gunakan semua fasilitas bapaknya itu. Karena dia selalu menganggap dirinya sebagai korban. Kalau kita pandang diri kita sebagai korban dari gereja, korban dari keluarga, korban dari suami, korban dari bos kita. Aku kayak gini karena dipecat bos saya nggak baik sama saya. Aku kayak gini karena ayahku, ibuku. Aku kayak gini karena pendetaku begini. A, B, C, D, semua disebutkan semua kejelekannya. Nggak akan berkembang orang yang seperti itu. Tidak akan pernah ngalami kemenangan yang Tuhan berikan. Karena selalu pandang dirinya itu sebagai korban. Lah terus biar jadi vektor, caranya gimana? Biar jadi pemenang, caranya gimana, Pak? 1. Menerima kenyataan. Terimalah fakta bahwa inilah kondisi sekarang yang terjadi. Ya sudah, kalau ini keadaan kita sekarang kayak gini, ya sudah. Entah ini salah siapapun, gak penting. Yang penting kita sadari ini kondisi kita sekarang baru kayak gini nih. Ya kan? Terima fakta itu. Sama seperti si bungsu tadi, ya udahlah saya salah. Solusinya kayak gimana ya sekarang ya? Oh, aku tahu, aku balik sama Bapak. Kita juga harus seperti itu. Si bungsu tadi sadari kondisinya, ambil keputusan, balik sama Tuhan. Sama dengan kita harus sadari keadaan kita. Ya sudahlah, aku lagi di PHK. Oke lah, aku baru ngalami kayak gini, keadaanku kayak gini. Cari solusi, saudara. Langsung otomatis kita harus bagaimana caranya kita cari solusi. Ambil keputusan. Datang pada Tuhan, minta hikmat Tuhan agar diberi jalan. Selalu ingat bahwa kita ini bukan korban, bukan victim, tapi kita ini victor. Kita itu pemenang. Yang namanya pemenang, apalagi kita itu anak-anak Allah, kalau kita cari jalan keluarnya, pasti Tuhan itu akan beritahu, saudara. Karena Tuhan cinta dengan anak-anak yang selalu mencari Dia. Di balik segala sesuatu yang mungkin kita anggap buruk, ada rencana Tuhan untuk mendewasakan kita. Membuat kita jadi lebih kuat, lebih tahan banting, lebih tahan gempur. Karena itu karakter Bapak kita. Nggak ingin punya anak yang cengeng. Tapi anak yang selalu bisa ambil keputusan di dalam situasi paling buruk sekalipun. Jadilah pemenang. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan persiapkan hati kita. Setelah ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan sampaikan buat kami pada saat ini. Maka biarlah jadikan kami semua adalah
anak-anak Allah, anak-anakmu yang senantiasa memiliki karakter yang otomatis akan memiliki jiwa untuk ambil keputusan di dalam setiap keadaan. Selalu mencari solusi ketika terjepit. Selalu mencari jawaban Tuhan ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan menurutnya. Kami percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa untuk mendewasakan kami semua. Dan saat ini Tuhan, persiapkan hati kami semua untuk menerima perjamuan suci-Mu. Dan biarlah kami dikuatkan oleh berkat rohani yang daripada firman-Mu. Dan biarlah kami disegarkan kembali roh kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami semua untuk menerima perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia duduk bersama murid-muridnya, mengambil roti, mengangkat ke atas, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat adalah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan bagi keselamatan dosa kita semua? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian darah yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa anggur dalam cawan ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan demi pengampunan dosa kita semua? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas setiap rencana-Mu, karena kejadian apapun, hal apapun yang kami alami, itu semuanya adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa ujung-ujungnya atas segala hal yang mungkin kelihatannya tidak kondusif bagi kami, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan roh kami, bangkitkan semangat kami Tuhan, untuk terus memiliki mentalitas seorang pemenang dan tidak memandang dirinya sebagai korban. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu. Dan saat ini mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, diberkati apa saja yang kau kerjakan bagi nama Tuhan. Tuhan menjadikannya berhasil. Dan biarlah kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas saudara semua. Shalom, Tuhan memberkati.